Halo semua, terjadi peristiwa yang menggemparkan dunia olahraga, khususnya sepak bola, yang terkait dengan kondisi perang Iran. Hal ini berawal dari tim sepak bola wanita Iran yang tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Republik Islam sebelum pertandingan. Sebagai akibatnya, tim sepak bola wanita Iran disebut sebagai pengkhianat perang oleh rezim Islam di televisi nasional dan diancam dengan tindakan tegas. Sebagian pemain ketakutan dan tidak mau pulang setelah ancaman itu dan mendapatkan suaka dari pemerintah Australia. Setelah para pemain sepak bola wanita ini mendapatkan suaka, rezim Islam mengubah narasi dan bermain korban. Mereka berkata, para pemain putri kami disandara. Dan permainan tipu-tipu narasi mereka tidak berhenti sampai di situ. Karena mereka takut para pemain sepak bola pria melakukan hal-hal yang menentang rezim Islam lagi, mereka melarang tim sepak bola Iran untuk ikut bertanding di Piala Dunia. Tetapi narasi yang mereka ucapkan adalah mereka memboikot Piala Dunia. Untuk lebih detailnya, mari kita baca berita dari NY Times ini. Tim sepak bola wanita Iran dicap sebagai pengkhianat masa perang oleh televisi pemerintah setelah mengheningkan cipta saat lagu kebangsaan diputar. Muhammad Reza Shahbazi, dalam rekaman yang dibagikan di platform media sosial X, mengatakan para pemain tersebut harus ditindak dengan tegas karena menghina dan kurang patriotik. Partisipasi Iran dalam Piala Asia di Australia terjadi di tengah serangan militer AS dan Israel yang sedang berlangsung terhadap negara tersebut, yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan memicu serangan balasan. FIFPro Asia Oceania, divisi kontinental dari Serikat Pemain Dunia, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengirim surat kepada penyelenggara turnamen, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, dan Badan Pengatur Dunia, FIFA, untuk meminta mereka segera berdialog dengan Federasi Sepak Bola Iran dan pemerintah Australia untuk memastikan setiap upaya dilakukan untuk melindungi keselamatan pemain. Selain situasi berbahaya yang akan dihadapi para pemain jika mereka kembali ke Iran setelah turnamen, FIFPro Asia Oceania sangat prihatin dengan laporan bahwa televisi Iran secara terbuka menyerang anggota tim karena tetap diam saat lagu kebangsaan sebelum pertandingan pembukaan. Tim Iran tetap diam saat lagu kebangsaan mereka diputar sebelum pertandingan pembukaan Piala Asia melawan Korea Selatan awal pekan ini. Para pemain memang menyanyikan lagu kebangsaan sambil memberi hormat sebelum pertandingan melawan Australia 3 hari kemudian. The Athletic telah memverifikasi siaran tersebut dan menghubungi AFC, FIFA, Federasi Sepak Bola Iran, dan pemerintah Australia untuk meminta komentar. Izinkan saya mengatakan satu hal. Pengkhianat selama masa perang harus ditindak lebih tegas, kata Shahbazi, merujuk pada aksi tidak menyanyi sebelum pertandingan pembukaan. Siapapun yang mengambil langkah melawan negara dalam kondisi perang harus ditindak lebih tegas. Seperti masalah tim sepak bola wanita kami yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan dan foto yang dipublikasikan dan sebagainya yang tidak akan saya bahas. Orang-orang ini harus ditindak lebih tegas. Ini bukan lagi sekedar gerakan protes simbolis atau semacamnya. Dalam situasi perang, dalam keadaan seperti ini, di mana mereka menyerang dan membunuh siswa dan anak-anak perempuan berusia 7-8 tahun di sekolah, di mana mereka menyerang ruang perawatan bayi baru lahir di rumah sakit, di mana mereka menyerang stadion. Jika Anda pergi ke sana dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan, ini adalah puncak dari rasa tidak hormat dan kurangnya patriotisme. Baik rakyat maupun para pejabat harus memperlakukan individu-individu ini sebagai pengkhianat di masa perang, bukan seperti mereka hanya melakukan protes atau tindakan simbolis. Celaka dan pengkhianatan itu harus tetap melekat di dahi mereka, dan mereka harus ditangani secara terpisah sesuai dengan hukum yang berlaku. Lagu kebangsaan Iran terkait dengan revolusi Islam tahun 1979 yang membawa pemerintahan teokrasi, negara yang diperintah oleh pemimpin agama yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khamenei. Pada Piala Dunia Pria 2022, para pemain Iran menolak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan pembukaan melawan Inggris, tetapi melakukannya pada pertandingan berikutnya melawan Wales dan Amerika Serikat. Turnamen tersebut berlangsung di tengah protes meluas terhadap kepemimpinan ulama konservatif Iran. Pada hari Rabu, penyerang Iran Sarah Didar mengatakan bahwa timnya kekhawatiran dan sedih atas negara dan orang-orang tersayang mereka selama perang yang berlangsung.
Iran yang kalah dalam 2 pertandingan pembukaan akan memainkan pertandingan grup terakhirnya dengan Filipina pada hari Minggu. Kemenangan dengan selisih beberapa gol bagi Iran bisa membawa mereka lolos ke babak perempat final sebagai salah satu tim peringkat terbaik di grup. Ini dari ABC. Kekhawatiran terhadap tim sepak bola wanita Iran setelah televisi pemerintah menyebut para pemainnya sebagai pengkhianat. Berdasarkan hukum pidana Republik Islam, korupsi atau pengkhianatan dapat berujung pada hukuman penjara yang lama atau hukuman mati. Ketegangan tampaknya meningkat di dalam kubu tim. Anggota staf yang diyakini memiliki hubungan dengan rezim ditempatkan bersama tim dan diyakini para pemain tidak diizinkan untuk bergerak bebas dan ada dugaan bahwa komunikasi mereka sedang dipantau. Menurut sumber yang dekat dengan tim tersebut, mencoba mencari suaka di Australia bukanlah pilihan bagi sebagian besar dari mereka karena keluarga mereka di Iran terancam dan menghadapi hukuman jika mereka tidak kembali. Sebuah sumber asal Iran Australia mengatakan kepada kami bahwa mereka merasakan sedikit nuansa Republik Islam Iran di lingkungan saya karena peningkatan kehadiran keamanan di sekitar tim di Australia. Belum pasti kapan atau bagaimana para pemain akan kembali ke Iran, mengingat adanya penutupan wilayah udara secara luas di Timur Tengah sejak perang meletus pada akhir pekan lalu. Tim putri Iran masih memiliki 1 pertandingan tersisa melawan Filipina di Gold Coast pada hari Minggu. Dalam pernyataan yang diberikan kepada ABC, juru bicara Komite Penyelenggara Lokal Piala Asia Wanita AFC Australia mengatakan, keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial dan penggemar adalah prioritas utama turnamen ini. Semua tim yang berpartisipasi didukung oleh AFC, Komite Penyelenggara Lokal dan otoritas terkait untuk memastikan lingkungan yang aman dan terjamin selama kompetisi. Ini dari BBC. 5 pemain sepak bola Iran diberikan visa Australia setelah melakukan protes saat lagu kebangsaan diputar. Pemerintah di Canberra mengatakan bahwa 5 anggota tim sepak bola wanita Iran telah diberikan visa kemanusiaan di Australia setelah tersingkir dari Piala Asia. Menteri Imigrasi Tony Burke mengatakan para wanita itu dipindahkan ke lokasi aman oleh polisi Australia. Ia mengatakan anggota regu yang lainnya telah diberitahu bahwa mereka dipersilahkan untuk tinggal di negara tersebut. Para pemain wanita itu seharusnya pulang kampung, tetapi para pendukung telah menyuarakan kekhawatiran akan keselamatan mereka setelah tim menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan melawan Korea Selatan pekan lalu. Hal ini memicu kritik di Iran, dengan seorang komentator konservatif menuduh tim sebagai pengkhianat di masa perang dan mendesak hukuman berat. Anggota tim yang tersisa dibawa ke Bandara Gold Coast dan diperkirakan akan terbang ke Sydney pada Selasa malam waktu setempat. Bis tim tersebut sempat dihentikan oleh puluhan aktivis yang mencoba membujuk para pemain lain untuk tetap tinggal di Australia. Beberapa demonstran berbaring di tanah untuk mencoba menghalangi bis agar tidak bergerak maju. Para pemain menyaksikan dari dalam bis. Program visa kemanusiaan Australia memberikan perlindungan permanen kepada pengungsi dan orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pengembang visa dapat tinggal, bekerja, dan belajar di negara tersebut. Berbicara pada Selasa pagi, Burke mengatakan kelima pemain itu senang nama mereka dikonfirmasi sebagai Fatemeh Pasandineh, Zahra Ganbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, dan Mona Hamudi. Mereka ingin menegaskan bahwa mereka bukan aktivis politik. Mereka adalah atlet yang ingin aman. Katanya, menambahkan bahwa pembicaraan telah berlangsung selama beberapa hari. Memberikan detail lebih lanjut, Burke mengatakan pada hari Senin menjadi jelas bahwa 5 pemain ingin bisa tetap tinggal di Australia. Kelompok tersebut meninggalkan hotel mereka pada hari yang sama dan dipindahkan ke lokasi yang aman oleh polisi. Tak lama setelah mereka pergi, BBC menyaksikan beberapa pengawal mereka berlarian di seluruh hotel untuk mencoba menemukan mereka, tetapi mereka sudah pergi. Burke mengatakan ia bertemu para wanita itu di lokasi aman dan kemudian menandatangani permohonan visa kemanusiaan mereka, sebuah proses yang selesai sekitar pukul 01.30 waktu setempat pada hari Selasa atau 15.30 GMT Senin. Belum jelas apa dampak yang mungkin akan dialami keluarga para pemain akibat kejadian ini. Saya katakan kepada anggota tim lainnya, kesempatan yang sama juga ada di sana. Australia telah menerima tim sepak bola wanita Iran ke dalam hati kami. Para wanita ini sangat populer di Australia. Tetapi kami menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat sulit dengan keputusan yang mereka buat.
Kata Burke, menambahkan bahwa situasi para pemain Iran sebelumnya telah menarik perhatian Presiden AS Donald Trump yang menggunakan platform Truth Social-nya untuk menuntut aksi dengan mengatakan Australia harus memberikan suaka kepada para wanita itu atau AS akan mengambil mereka jika Anda tidak mau. Sekitar sejam kemudian, Trump kembali memposting postingan untuk mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Albanese, menulis 5 orang sudah ditangani dan sisanya sedang dalam perjalanan. Iran bermain di turnamen Piala Asia AFC di Brisbane pada hari Minggu, di mana mereka bertanding melawan Filipina. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan di mana para pemain menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan, pertandingan minggu lalu menyaksikan para pemain menyanyi dan memberi hormat selama lagu kebangsaan. Mereka juga melakukan hal ini dalam pertandingan kedua mereka melawan Australia. Tindakan mereka membuat kritikus percaya bahwa mereka dipaksakan untuk ikut serta oleh pejabat pemerintah yang mendampingi mereka selama turnamen sebagai bagian dari delegasi. Pada hari Minggu, ratusan anggota komunitas Iran di Australia yang datang untuk mendukung tim di tribun mencimooh dan mengejek lagu kebangsaan yang mereka tidak kenal. Di pertengahan babak pertama, banyak juga yang mengibarkan bendera singa dan matahari yang berfungsi sebagai bendera negara resmi sebelum revolusi Islam di Iran. Bendera-bendera ini diselundupkan ke dalam stadion sebagai bentuk penentangan terhadap tanda-tanda di luar stadion yang menyatakan bahwa hanya bendera Iran saat ini yang boleh dikibarkan. Ini dari ABC. Ibu dari pemain sepak bola wanita Iran memohon kepada anaknya untuk tetap tinggal di Australia karena keluarga mereka menghadapi ancaman. Senyum dan kegembiraan yang terlihat dalam foto-foto 7 anggota tim sepak bola wanita Iran yang awalnya mencari suaka di Australia hanya menceritakan sebagian dari kisah sebenarnya. Kompleksitas situasi semakin terungkap ketika salah satu dari 7 orang tersebut berubah pikiran hari ini dan memutuskan untuk kembali ke Iran. Tidak ada gambaran hitam putih di sini, dan seiring detail terus bermunculan, yang tampak jelas adalah bahwa banyak dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal atau pergi melakukannya dengan perasaan campur aduk. Tim tersebut telah berkompetisi di Piala Asia Wanita di Gold Coast selama 1,5 minggu terakhir, sementara kekhawatiran akan keselamatan mereka meningkat dan perhatian publik semakin intensif. Pada Senin malam, 5 pemain berhasil melepaskan diri dari pengawal mereka untuk meminta suaka. Kemarin, 1 pemain lain dan 1 anggota staf juga diberikan visa kemanusiaan dan salah satu dari mereka kemudian meminta untuk kembali ke Iran. Ketegangan mencapai puncaknya di Bandara Sydney tadi malam ketika para pejabat Australia berbicara dengan anggota tim secara individual sebelum mereka naik pesawat menuju Kuala Lumpur. Deniz Taupci, warga Iran Australia, mengatakan kepada ABC News bahwa salah satu pemain sempat mempertimbangkan untuk tetap tinggal, tetapi berubah pikiran karena kekhawatiran akan keselamatan keluarganya. Kami memilih untuk tidak menyebutkan nama pemain tersebut. ABC News telah mendengar pesan suara yang dikirim dari ibu pemain tersebut kepada seorang anggota komunitas Iran Australia. Sang ibu berkata, "Jangan kembali ke Iran, mereka akan membunuhmu." Nyonya Taupci mengatakan bahwa anggota komunitas Iran Australia berusaha keras untuk menyampaikan pesan tersebut kepada pemain itu saat ia transit di bandara. Sepertinya pemain itu awalnya memutuskan untuk tetap tinggal, tetapi sayangnya pada menit-menit terakhir dia mengubah keputusannya dan sekarang berada di Kuala Lumpur, katanya. Nyonya Taupci meyakini bahwa atlet itu ditekan oleh seorang anggota staf yang diduga memiliki hubungan dengan rezim Republik Islam dan merupakan bagian dari delegasi resmi tim di Australia. Dia mengatakan bahwa para pejabat Iran meminta para pemain untuk kembali ke Iran karena keluarga mereka khawatir. Ini adalah pesan yang cukup mengkhawatirkan, karena ketika mereka menerbitkan pesan-pesan seperti ini, artinya adalah kami menyandara keluarga Anda. Jadi jika Anda ingin menyampaikan kekhawatiran itu, Anda harus kembali, kata Ibu Taupci. Kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di balik layar di Iran, tetapi satu-satunya yang saya tahu adalah pemain itu telah mengubah keputusannya, dan dia pada dasarnya berlari menuju pesawat di menit-menit terakhir. Raha Purbash adalah seorang jurnalis olahraga dan presenter di Iran International TV, sebuah saluran berita berbahasa Persia yang berbasis di London. Dia telah menjalin kontak erat dengan banyak pemain selama mereka berada di sini dan telah berbicara dengan beberapa pemain yang memutuskan untuk tetap tinggal di Australia. Katanya kepada ABC News. Namun, Ibu Purbash mengatakan bahwa rezim Islam telah menekan para wanita tersebut sebelum mereka mendarat di Australia.
ada ikatan finansial yang besar, ancaman terhadap keluarga mereka, ancaman terhadap para pemain itu sendiri, dan peringatan bahwa anggota keluarga mereka dapat disandara, katanya. Jelas bahwa sebagian orang memutuskan untuk kembali ke Iran demi melindungi nyawa dan keselamatan orang-orang terkasih mereka, sementara yang lain memilih untuk mencoba jalan yang berbeda. Tidak ada yang berhak menghakimi keputusan manapun, baik mereka yang tetap tinggal maupun mereka yang pergi. Keluarga para pemain menghadapi ancaman baru. Menurut laporan dari Iran International, Kantor Kejaksaan Agung Republik Islam mengeluarkan pernyataan mengancam kepada anggota tim yang masih berada di Australia. Pihak tersebut meminta para pemain untuk kembali ke Iran untuk meredakan kekhawatiran keluarga mereka dan menggambarkan permintaan suaka mereka sebagai akibat dari konspirasi musuh dan agitasi emosional. Presiden Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran, Mehdi Taj, juga telah berbicara di televisi pemerintah Iran, mengklaim bahwa para pemain tersebut dipaksa untuk mencari suaka. Taj juga merupakan wakil Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia dan mantan Komandan Korps Garda Revolusioner Islam Iran, IRGC, terdaftar sebagai organisasi teroris di Australia. Bagian yang terburuk adalah apa yang terjadi di gerbang bandara ketika tim tersebut mencoba meninggalkan negara itu. Polisi Australia turun tangan dan mencoba menekan individu untuk mencari suaka. Ketika ditanya alasannya, mereka mengklaim mendapat perintah dari Perdana Menteri. Mereka memisahkan pria dari kelompok, mengirimkan mereka melalui satu gerbang dan wanita melalui gerbang yang lain. Saat ini, pria tidak memiliki akses untuk bertemu dengan wanita. Menteri Dalam Negeri Tony Burke membenarkan bahwa para pemain dan sejumlah kecil orang dalam delegasi tim telah dihubungi secara individual saat mereka melewati Bandara Sydney tadi malam. Tujuan Australia di sini adalah tidak memaksa orang membuat keputusan tertentu. Kita bukanlah negara seperti itu, kata Burke kepada wartawan hari ini. Taj mengklaim bahwa peristiwa tersebut bermotivasi politik setelah para pemain menyanyikan dan memberi hormat kepada lagu bangsa dalam pertandingan grup kedua dan ketiga mereka. Hal itu terjadi setelah mereka memilih diam sebelum pertandingan pertama mereka yang dianggap sebagai bentuk protes terhadap rezim tersebut. Taj juga meragukan apakah tim nasional putra mereka akan berkompetisi di Piala Dunia pada Juni dan Juli di Amerika Utara. Jika ini prospek untuk Piala Dunia, orang waras manakah yang akan mengirimkan tim nasionalnya ke tempat seperti itu? Terutama memperlakukan perempuan dengan cara ini yang lebih rentan dan kurang terpapar tekanan politik seperti itu. Ya, mereka memberi hormat militer, tetapi itu seharusnya tidak memicu pembalasan. Kekhawatiran terhadap kesejahteraan dan keselamatan para pemain dan staf telah ada jauh sebelum mereka tiba di Australia karena tindakan keras yang dilakukan terhadap para protestan selama beberapa bulan terakhir. Diperkirakan, pasukan keamanan Iran telah membunuh lebih dari 30.000 orang dalam 2 hari demonstrasi. Beberapa anggota komunitas sepak bola juga termasuk di antara mereka yang tewas, kata jurnalis olahraga IITV, Raha Purbash. 2 anggota tim nasional, Zahra Alizadeh dan Kausar Kamali mengundurkan diri dari tim sebagai bentuk protes terhadap pembunuhan itu. Setelah itu, segala bentuk protes atau reaksi publik akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat, dari pemotongan gaji dan larangan permanen hingga penuntutan hukum dan pemenjaraan. Jadi, sudah jelas bahwa para pemain ini menghadapi tekanan dan ancaman yang besar, dan bahwa personel keamanan yang lebih ketat mungkin akan menemani mereka selama turnamen di Australia. Terdapat dugaan bahwa seorang anggota IRGC adalah bagian dari delegasi tim tersebut, meskipun Burke mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan tersebut tidak diberikan visa. Dia juga mengkonfirmasi bahwa sejumlah kecil orang dalam delegasi tim tidak dioferi suaka, mengatakan bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Australia yang saya syukuri karena mereka tidak lagi berada di Australia. Belum jelas apa nasib yang menanti para pemain dan staf yang tersisa ketika mereka kembali ke Iran. Mereka mungkin akan menempuh perjalanan panjang dengan laporan bahwa mereka akan melakukan perjalanan darat dari Turki untuk kembali ke Iran. Ini update dari Al Jazeera. Salah satu anggota tim sepak bola Iran berubah pikiran setelah Australia mengabulkan permohonan suakanya. Menteri Dalam Negeri Australia mengatakan, total 7 anggota tim wanita Iran telah diberikan suaka. Ini berita dari Detik. Kemenlu Iran serang balik Australia. Pemain timnas putri kami disandera. Kementerian Luar Negeri Iran angkat suara soal pemain timnas putri yang mengajukan suaka di Australia. Mereka disebut disandera seraya mengajaknya pulang.
Beberapa pemain timnas putri Iran, menurut media-media internasional, mengajukan suaka untuk tetap berada di Australia, usai berlaga di Piala Asia 2026. Mereka adalah Fatimeh Pasandideh, Zahra Ganbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, dan Mona Hamuni. Mereka mencari suaka karena khawatir dengan persekusi yang dialami apabila pulang ke Iran. Gara-garanya, pemain timnas putri Iran sempat menolak menyanyikan lagu kebangsaan di Piala Asia 2026. Mereka kabarnya langsung dicap sebagai pengkhianat rezim pemerintah Iran saat ini. Aksi tolak menyanyikan lagu kebangsaan itu dilakukan saat pemerintahnya memang sedang bergejolak. Iran saat ini tengah berperang melawan Amerika Serikat dan Israel yang tengah berusaha menggulingkan rezim Khamenei. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqaini menilai bahwa beberapa pemain timnas putri Iran yang menolak pulang sedianya tengah disandera Australia. Ia menyebut justru negara-negara yang pro-AS yang menindas perempuan. Ini dari Jawa Pos. Konflik memanas, Iran secara mengejutkan menyatakan mundur dari putaran final Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes dan dampak langsung dari perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, menegaskan bahwa negara tersebut tidak mungkin ikut serta dalam ajang yang salah satu tuan rumahnya adalah Amerika Serikat. Nah, itulah berita kali ini. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Yang bawahan dari Dereka bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran beci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan
melayang.